Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan masih semangat untuk belajar matematika hari ini, ya. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini adalah mengenai bilangan pecahan. Setelah kemarin kita sudah belajar mengenai bilangan bulat, hari ini kita lanjutkan dengan bilangan pecahan. Oke, sebelum Ibu lanjutkan, jangan lupa siapkan alat tulis kalian ya. Untuk kompetensi dasar masih sama dengan pertemuan sebelumnya ya, yaitu KD 3.1, 3.2, 4.1, dan 4.2. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan, penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian. Yang terakhir adalah operasi hitung campuran bilangan pecahan. Oke, siap semua ya? Yang pertama adalah kita akan mengurutkan dan membandingkan bilangan pecahan. Nah, di sini kita sama-sama melihat ada sebuah contoh ya, ibu membeli satu buah pizza. Nah, kalian juga semua sudah pernah ya makan pizza ya. Nah, jadi pizza ini mau dipotong menjadi 4 bagian yang sama untuk dibagikan kepada 4 anaknya. Nah, berapa bagian untuk masing-masing anak? Wah, ini mudah ya. Jadi kalau ada satu pizza mau dibagikan ke 4 anak, maka tinggal dipotong 4, berarti masing-masing mendapatkan bagian 1/4. Nah, kita ingat kembali mengenai pecahan ya, seperti 1/2. Nah, untuk yang di atas ini namanya pembilang, di bawah namanya penyebut. Jadi tidak boleh terbalik. Oke? Kalau misalkan pizzanya dibagi 3, berapa bagian masing-masing anak? Ya berarti tinggal 1/3. Mudah ya. Lanjut lagi untuk jenis-jenis pecahan, ini sudah kalian pelajari juga di sekolah dasar. Ada pecahan biasa, ya di sini ada contohnya 1/2, ada 2/3 dan seterusnya. Nah, di sini namanya pecahan murni, di mana pembilangnya kurang dari penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni, di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Seperti 3/2, ya, 3 itu lebih besar dari 2. 5/3, 5 lebih besar dari 3. Oke, ada pecahan campuran. Nah, di sini 1/4. Jadi satunya itu bilangan bulat, seperempatnya pecahan murni. Ada pecahan desimal. Kalian juga sudah tahu ya desimal. Kemudian ada persen, yaitu per 100. Ada juga per mil, per 1000. Bisa kita lanjutkan lagi. Nah, ini sama dengan bilangan bulat ya, pada garis bilangan. Semakin ke kanan, maka nilai pecahannya semakin besar. Kalau ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Seperti contoh, 3/4 dengan 1/4. Nah, 3/4 ada di sebelah kanan dari 1/4. Maka 3/4 lebih besar dari 1/4. Karena posisinya di sebelah kanan dari 1/4. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat contohnya di sini. Bu Santi sedang berbelanja nih. Ada 3 bahan yang dia beli. Ada telur, terigu, dan gula. Dengan ukurannya, timbangannya setengah kilogram telur, 3/4 kilogram terigu, dan 0,4 kilogram gula. Pertanyaannya, urutkan belanjaan Bu Santi dari yang paling berat. Oke, jadi tadi ada 3 bahan yang dia beli. Pertama telur. Telur di situ dibeli setengah kilo. Kemudian terigu. Terigunya 3/4. Nah, kemudian gulanya itu 0,4 kg. Jika kita mau mengurutkan,
Nah, hal yang pertama kita perhatikan adalah bentuknya, bentuk bilangannya. Di sini kan campuran ya, ada pecahan, ada desimal. Untuk menjawabnya bisa menggunakan dua cara. Ya, cara pertama nih, cara pertama coba kita rubah ke pecahan dulu. Ya, berarti ini sudah pecahan, tinggal 0,4 kilonya kita rubah ke pecahan. Berarti menjadi 4 per, ya, 10. Karena satu angka di belakang koma. Oke. Sekarang baru kita samakan dulu penyebutnya semua. Di sini setengah, kemudian 3/4, dan 4/10. Maka semuanya kita samakan. Jadikan penyebutnya. Berarti KPK dari 2, 4, dan 10. Bilangan yang habis membagi 2, 4, dan 10 kita ambil 20. 20 dibagi 2, 10 kali 1, 10. 20 dibagi 4, 5. 5 kali 3, 15. 20 dibagi 10, 2. 2 kali 4, 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka yang paling berat yang mana? Maka bilangan yang paling besar di sini. 15 itu berarti 3/4. Berarti terigunya nomor 1 yang paling berat. Kemudian yang keduanya berarti 10. 10 itu tadi setengah kilo. Berarti punyanya telur. Ini urutan kedua. Maka otomatis gula menjadi urutan ketiga atau yang paling ringan. Oke, ini untuk cara pertama ya, untuk kita rubah ke pecahan. Cara kedua, boleh juga kalau misalkan dirubah ke desimal. Maka setengahnya kita rubah ke desimal, ya 0,5. 3/4 desimalnya, pinter, 0,75. Maka yang gula tetap ya nggak dirubah 0,4. Nah, hal penting yang harus kalian ingat, sebelum kita mengurutkan, pastikan jumlah angka desimal di belakang komanya itu sama. Ya, di sini kan nggak sama nih. Di sini 0,5, berarti satu angka di belakang koma. Sedangkan di sini 0,75, dua angka di belakang koma. Kalau begitu, kita jadikan samakan dengan jumlah angka di belakang koma terbanyak. Kita ambil dua angka berarti ya. Karena di sini masih 0,5, maka kita tinggal tambahkan 0. Maka di sini juga tambahkan 0 di belakang. Jadi di sini sudah dua angka, dua angka, dua angka. Maka akan terlihat yang paling berat adalah 3/4, yaitu terigu. Kemudian dilanjutkan dengan 0,50 di bawahnya ya, yaitu punyanya telur. Nah, yang terakhir gula. Sama nggak jawabannya? Sama. Ya, jadi kalian boleh menggunakan cara yang mana yang kalian pahami. Oke, lanjut. Di sini ada contoh Zahra membawa seloyang kue bolu karena dia lagi ulang tahun. Nah, kue ulang tahunnya ini mau dibagikan buat gurunya dan teman-temannya. Gurunya 1/6 bagian, temannya yang perempuan 5/8, dan sisanya untuk laki-laki. Berapa bagian kue untuk laki-laki? Wah, mudah ya. Oke, berarti kan laki-laki sisanya. Nah, satu loyang kue maka kita jadikan satu bagian. Oke, berarti tinggal sisanya. Berarti 1 dikurang 1/6 buat gurunya. Terus dikurang lagi 5/8 buat temennya yang cewek, yang perempuan. Oke, nah di sini kan satu bulat nih. Supaya nggak bingung, kita samakan ada satu. Satu itu jadi 1/1 ya, sama aja ya. Di sini bilangan penyebutnya 168. Kita samakan penyebutnya menjadi ya 24, betul. Baru ayo 24 dibagi 1, 24. 24 kali 1, 24. Oke. 24 dibagi 6, 4. 4 kali 1,
4. Dikurang 24 dibagi 8. 3 kali 5, 15. Jadi berapa hasilnya nih? 24 dikurang 4, 20 dikurang 15. Iya, 5/24 bagian. Berarti ini buat yang temannya siswa laki-laki. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Nah, sekarang ada buah semangka. Semangka di sini beratnya 4/7 kg. Mau dipotong menjadi 4 bagian sama besar. Berapa berat setiap potong semangka? Berarti ini ditambah, dikali, kurang, atau bagi ya? Iya, dibagi. Tadi kan semangkanya 1, mau dibagi-bagi, mau dipotong-potong. Berarti ini nanti menggunakan konsep pembagian. Berarti nanti kan 4/7 itu dibagi, ya dibagi 4. Nah, di sini kalian harus paham. Untuk perkalian dan pembagian, kalian harus mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung ya. Oke, jadi di sini kita rubah dulu. 7 kali 4, 28. 28 ditambah 4, 32/7. Di sini 4-nya bulat, per 1 aja. Oke, berarti nanti dikali. Iya, kalau pembagian dirubah ke perkalian, jangan lupa. Yang dibalik itu yang di sebelah kanannya, jadi 1/4. Mana yang bisa kita sederhanakan? Ini 32 dibagi 4. Iya 8. Ya, nggak ada lagi yang lain. Berarti di atas 8, di bawah 7. Nah, ini bisa kita sederhanakan. 8 dibagi 7 itu 1 ya. Sisanya berapa? Sisa 1. Taruh di atas. Berarti per 7 kilogram. Gimana? Bisa ya? Oke, lanjut lagi. Sekarang operasi hitung campuran. Berarti bisa ada tambah, kali, bagi. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Di sini ada pengurangan, ada pembagian. Ingat. Maka yang langkah pertama kita lakukan adalah pembagian. Ya. Oke. Di sini depannya tetap biasa 5/2/7 dikurang. Nih ingat nih pembagian, maka harus dirubah ke bentuk pecahan biasa. 4 kali 2, 8 tambah 1. 9/4 dibagi 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7/2. Oke, yang depannya biasa kita tulis lagi. Dikurang. Tadi ini gimana ya? 9/4-nya berarti dikali. Ya, pinter. Dibalik ya, 2/7. Oke, lanjut. 5/2/7 dikurang. Ini bisa, ada yang kita bisa sederhanakan nih. Dibagi 2-nya 1, dibagi 4 dibagi 2, 2. Jadi 2-nya di bawah, jangan ketukar. Bukan di atas. Oke, jadi 9 kali 1 di atas 9, di bawah 2 kali 7, 14. Nah, di sini ada pecahan campuran. Kalau pengurangan, boleh dirubah, boleh tidak. Ya, oke, sekarang Ibu rubah aja deh. 7 kali 5, 35 tambah 2. 37/7 dikurang 9/14. Ini dijadikan penyebutnya, iya, yang mudah 14 ya. 14 dibagi 7, 2. 2 kali 3, 7. Betul, 74. Di sini sudah sama. 74 dikurang 9. Pintar, 65 dibagi 14. Gimana cara SD ya? 65 dibagi 14. Dapat? Iya, dapat 4. Kalau 5 kelebihan 70. Berarti di sini 56, sisa 9. Sisanya kita taruh di atas.
maka 4, 9/14. Begitu. Mudah ya? Oke, contoh soal terakhir. Nah, di sini ada bagi, ada kali, ada pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Jadi jangan bilang nggak bisa, pasti bisa kita jawab operasi campuran ini. Jadi pelan-pelan ya. Pertama tandakan, kita kasih tanda dulu yang mana yang kita kerjain duluan. Nah, di sini pembagian ya. Pembagian. Kemudian di belakangnya perkalian. Nah, di sini kamu boleh merubah ke bentuk apa aja, terserah ya. Boleh ke desimal semua, boleh ke pecahan semua, boleh ke persen semua. Nah, di sini Ibu coba jawab, kita rubah ke pecahan ya. Pecahan biasa. Berarti 6/3/4. 4 kali 6, 24, tambah 3, 27/4. Dibagi, di sini 225 jadi ya. Pernya per 100. Karena 2 angka di belakang koma. Ditambah, ini 2 kali 2, 4 tambah 1, 5/2 dikali 40%, berarti 40/100. Oke, di sini pembagian. Berarti kita rubah 27/4 dikali, jangan lupa dibalik, 100/225. Ditambah, ini ada nggak nih yang bisa kita tembak ya, kita sederhanakan. Ini bisa nih 2, 40, berarti di atas 20, di bawah 1. Ini bisa nih 5 dengan 100, di atas 1, di bawah 20. Di atas 20, di bawah 20. 20 dibagi 20, 1. Lanjut. Nah, ini ada yang bisa kita kecilin lagi nih, sederhanain. 4 dengan 100. Ya, 25 ya. 25 di atas, 1 di bawah. 25 dengan 225. Bisa nih, 9 ya. Berarti di atas 1, di bawah 9. Mana lagi? Di sini 27 di atas, di bawah 9. 27 dibagi 9. Pintar, 3. Berarti 3 ditambah 1. Berapa hasilnya? 4. Bisa dipahami anak-anak ya. Jadi kalian coba pelajari pelan-pelan, sedikit demi sedikit, pasti bisa. Ya, jadi itu saja yang Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini mengenai bilangan pecahan. Ya, dipelajari kembali. Jangan lupa jika ada pertanyaan bisa langsung bertanya dengan Ibu Ria. Oke. Demikian ya materi hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.